Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Fathullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia dari Allah, kita semua bisa melaksanakan ragam ibadah, mulai dari makan sahur, puasa, berbuka puasa, sholat maghrib, sholat isya, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan rangkaian ibadah itu menjadikan Allah senang dan ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga terlimpah tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan 3 pesan kenabian. 3 poin pesan ini seandainya kita amalkan, maka akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Seandainya kita amalkan, walaupun 3 poin. Sampai-sampai ada seorang pemuda dari kalangan Bani Israel akan menuntut ilmu, sampai-sampai nggak jadi untuk menuntut ilmu keluar karena dia sudah merasa cukup mendapatkan 3 pesan kenabian ini. Artinya 3 pesan ini adalah satu pesan yang sangat istimewa. Seandainya kita pegang, seandainya kita amalkan, maka itu akan menjadi cukup. Apa yang pertama? Yaitu khifillah fis-sirri wal alaniyah. Takutlah kita kepada Allah fis-sirri wal alaniyah, dalam kondisi sendiri sepi, wal alaniyah, maupun dalam kondisi ramai di depan orang banyak. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Hendaklah kita takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah di mana saja. Di masjid kita harus menjaga akhlak. Di pasar kita juga harus menjaga akhlak bagaimana di pasar. Di tempat kerja kita juga harus menjaga akhlak sebagaimana mestinya. Artinya untuk berbuat baik tidak selalu hanya di tempat ibadah. Di mana saja kita berada, kita mesti melakukan ketaatan sekaligus juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi poin yang pertama, takutlah kita kepada Allah fis-sirri wal alaniyah. Kaitannya dengan puasa. Sebenarnya kita bisa-bisa saja, Pak, secara diam-diam kita minum, makan di kamar siang hari. Bisa, tidak ada yang lihat. Tapi masalahnya Allah melihat kita. Sehingga karena kita takutnya bukan saja kepada manusia, tapi juga takut kepada Allah, maka hal itu tidak kita lakukan. Ya, makan di dalam kamar tidak mau. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah. Ada orang yang baik ketika di depan umum, tapi dia melakukan sesuatu yang melanggar agama ketika dia sendiri. Ya, kelihatannya seperti orang soleh ketika di depan umum, tapi ketika dia sendiri dia melakukan sesuatu yang tidak pantas. Misalnya melihat aurat, apalagi sekarang medsos, HP, kita bisa melihat apa saja kalau kita mau. Tapi kalau kita punya rasa takut kepada Allah, punya rasa malu kepada Allah, sekalipun manusia tidak ada yang melihat, maka sesungguhnya hal itu tidak akan kita lakukan karena kita tahu Allah melihat kita. Dan salah satu yang menyebabkan puasa kita jadi batal pahalanya adalah ketika kita tidak bisa menjaga pandangan mata kita. Puasa tapi lihat gambar-gambar yang membuka aurat. Puasa tapi tidak bisa menjaga dan mengontrol pandangannya, maka puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya batal. Ini masuk dalam sabda Nabi, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak di antara orang yang melakukan siam,
nggak makan, nggak minum dari pagi, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari siangnya lantaran dia puasa tapi matanya tidak dijaga. Katanya ngabuburit, nunggu datangnya waktu maghrib, tapi ngabuburitnya itu jalan-jalan katanya ngelihat yang bening-bening. Itu jadi pahala puasanya jadi batal. Makanya kalau kita tidak perlu untuk jalan kemana, maka tidak usah, karena semakin kita kemana-mana mata kita jadi semakin tidak terkontrol. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan hadzal zamanus sukut wa ridha bil qut. Ya, hadzal zamanus sukut wa ridha bil qut wa ilzamul buyut ila antamut. Zaman sekarang itu lebih baik kita jangan banyak ngomong. Wa ridha bil qut, lebih baik kita terima apa yang sudah kita punya. Wa ilzamul buyut, enggak usah banyak keluyuran. Udah diem di rumah, kalau nggak ada kepentingan yang penting, nggak usah banyak keluyuran, nggak usah jalan-jalan ke mall, lagi juga nggak ada yang dibeli. Tapi kan asik katanya sambil ngelihat yang bening, malah jadi puasa kita jadi batal. Batal apanya? Batal pahalanya. Kalau kita puasa tapi tidak bisa menjaga pandangan mata kita. Oke, poin yang kedua dari pesan kenabian itu adalah amsik lisanaka la tudzakkiruhum 'anil khalqi illa bi khair. Ini penting sekali. Tahan lisanmu, tahan mulutmu, jangan kau mengatakan sesuatu tentang makhluk Allah terkecuali kita mengatakan yang baik-baiknya. Janganlah kita membicarakan tentang orang lain terkecuali kita bicarakan kebaikannya. Jangan sampai kita puasa di bulan Ramadan, puasanya kita puasa, bahkan malamnya sudah niat nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala, tapi ketika puasa kita tidak bisa menjaga lisan kita. Asal ketemu sama orang jadi ngata-ngatain orang. Makanya kata Nabi, nanti ada orang yang dikategorikan sebagai orang yang muflis, bangkrut, adalah orang yang membawa amalan puasanya, membawa amalan sholatnya, tapi di sisi yang lain dia menyakiti hati saudaranya, dia mengolok-olok saudaranya, dia memfitnah saudaranya. Jadi walaupun dia puasa, tidak ada pahala puasanya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Makanya perlu dijaga lisannya. Jadi semangatnya kita menjalankan ibadah puasa harus juga dibarengi dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kosong-kosong. Ya puasanya iya tapi maksiatnya iya. Jadi jangan dibayangkan maksiat itu mencuri, berzina, termasuk ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita, apa saja diomongin, apalagi sampai ngomongin kejelekan orang lain, maka pahala puasanya menjadi sirna. Para jemaah sekalian, di dalam doa kamilin itu biasanya dibaca oleh Bilal, Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi mu'addin walil zakati, terus sampai ada kalimat wa anil lagwi mu'ridin, dan dari kesia-siaan bertutur kata maka hindarkanlah. Jadi ketika kita puasa, jangankan ngomong yang tidak baik, jangankan ngomongin kejelekan orang lain, berbicara yang tidak ada manfaatnya saja dihindari. Jadi kalau malamnya nonton bola atau ibu-ibu nonton sinetron, maka paginya ndak usah diobrolin, Pak, wong bareng-bareng nonton. Kenapa? Kalau diobrolin maksiat enggak, tapi kita mengucapkan sesuatu yang kurang berfaedah, baik dari urusan dunia apalagi urusan agama. Tadi malam seru ya, sinetronnya begini-begini. Apa untungnya? Untuk urusan dunia juga ada untungnya, apalagi urusan akhirat. Untuk puasa saat Ramadan, obrolan yang begitu pun harus dihindari. Ngobrol kalau nggak terlalu penting, nggak usah ngobrol. Lebih baik baca Quran, lebih baik zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah-salah kita tidak bisa menjaga lisan kita, sayang puasa kita tidak ada pahalanya. Makanya beruntung ibu, bapak yang ditakdirkan oleh Allah punya karakter nggak banyak ngomong. Kan ada orang yang nggak banyak ngomong kalau ditanya. Ya, ada orang yang nggak ditanya ngomong aja, ngomongnya banyak, cerewet. Ya, orang yang ngomongnya banyak itu sangat berpotensi untuk tergelincir lisannya.
Apa saja dikomentari, apa saja dikomentarin dengan komentar yang negatif. Ada yang ceramah di depan, ini penceramah kok ngomongnya begini-begini. Besoknya lagi ada penceramah lagi, dikomentarin lagi. Tidak ada bagusnya penceramah di hadapan dia, padahal dia aja juga nggak bisa. Kenapa? Karena memang lisannya tidak dijaga. Orang lain yang kelihatan negatifnya saja. Amsik lisanaka la tudzakkiruhum 'anil khalqi illa bi khair. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ini karena waktunya terbatas. Unzur khabsaka la ta'kulu hatta yakuna minal halal. Apa pesan kenabian yang ketiga? Lihat rotimu, lihat makananmu. Janganlah sampai kau makan makanan itu terkecuali jelas halalnya. Jangan sampai kita puasa dari pagi, kemudian kita dapat jatah untuk buka bersama nasi kotak, jatahnya 1, ngambilnya 5. Berarti kita makan sesuatu yang bukan hak kita. Ya, jatahnya 1, ngambilnya 5. Akhirnya orang lain banyak yang tidak kebagian. Semangat berbuka puasa, tapi pada saat yang sama melakukan sesuatu yang batil, memakan hak orang lain. Makanya harus hati-hati. Jangan sampai kita memakan makanan yang diharamkan. Haram itu boleh jadi karena jenis makanannya, boleh jadi juga haram karena cara memperolehnya. Makanya hati-hati Pak. Bahkan doa tidak akan bisa diangkat ke langit, tidak bakal tembus ke langit kalau kita berdoa tapi makanan yang kita makan haram, minuman yang kita minum haram, pakaian yang kita kenakan haram. Makanya jangan heran ketika kita misalkan umroh, haji, rasa-rasanya saya udah doa, udah ngangkat tangan tinggi-tinggi, bahkan doanya sambil nangis-nangis, tapi sampai sekarang kok hajat saya belum dikabul oleh Allah. Boleh jadi karena apa yang ada di perut kita, apa yang masuk ke mulut kita tidak murni halalnya. Boleh jadi ada yang subhat, bahkan boleh jadi bisa menjadi haram. Oleh karena itu kita jaga makanan kita, apalagi kita lagi puasa, jangan sampai memakan hak orang lain. Kalau jatahnya 1, jangan ngambil lebih dari 1, kecuali kalau memang lebih, silahkan, tidak apa-apa. Kalau lebih daripada tidak ada yang makan, ya dimakan, karena kalau nggak ada yang makan mubadir. Tapi kalau belum dibagiin jatahnya 1, jangan ngambil 5. Nah, karena itu batil. Nantinya puasa kita tidak ada pahalanya gara-gara itu, nggak seberapa. Apalagi cuma ngambil, ujung-ujungnya nggak dimakan. Karena kalau buka puasa kan pengennya nafsunya, makannya pengennya banyak, nanti nambah. Giliran sudah makan 1 kotak, ternyata yang 1 kotaknya udah malas gak dimakan, disimpan, akhirnya basi, dibuang. Itu mubadir. Para jemaah sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Poin yang pertama, hendaklah kita hati-hati, takut kepada Allah dalam keadaan apapun. Yang kedua, janganlah kita membicarakan orang lain terkecuali bicarakan kebaikannya. Kalau kita jelek-jelekin orang lain, percuma kita puasanya tidak ada pahalanya. Nah, yang ketiga, jaga makanan kita jangan sampai masuk ke mulut kita, ke perut kita makanan yang haram. Karena itu bisa menjadi ibadah kita tidak diterima dan doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.